Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir At-Tanwir kita, melanjutkan episode-episode sebelumnya. Dan pada pertemuan ini kita sampai pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusuinya secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak diberbani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang budiman, ayat ini merupakan bagian dari rangkaian pembicaraan tentang hukum keluarga. Setelah pada episode-episode yang lalu, kita telah menjelaskan hal yang terkait dengan persoalan suami istri, berupa perkawinan, perceraian, iddah, rujuk, dan wali nikah. Maka pada ayat ini, pembicaraan dilanjutkan tentang anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri itu. Dilihat dari sisi ini, maka ayat ini berbicara tentang wanita yang ditalak, yang memiliki bayi yang seharusnya disusuinya, yang mungkin saja terabaikan hak menyusunya sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah mewasiatkan kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Nah, lama masa menyusui itu adalah 2 tahun jika kedua orang tua itu sepakat untuk menyempurnakan penyusuan. Nah, di samping itu Allah memerintahkan kepada para ayah untuk memenuhi kebutuhan ibu selama masa menyusui itu, seperti makanan dan pakaiannya sesuai dengan kemampuannya agar proses penyusuan berjalan dengan sebaik-baiknya. Allah juga mengingatkan kepada kedua orang tua agar menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai suami istri saling menyulitkan disebabkan oleh persoalan sang anak ini. Misalnya
seorang suami melarang istrinya untuk menyusui anaknya atau tidak memberi biaya yang cukup. Begitupun sebaliknya, istri tidak mau menyusui anaknya atau meminta biaya lebih dari kemampuan seorang suami. Semuanya itu diatur oleh Allah sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk kepentingan pemeliharaan bayi. Karena bayi masih lemah dan tidak berdaya melakukan apapun untuk kepentingan dirinya dan menolak kemudorotan. Para pemirsa yang budiman, ayat ini dan ayat yang sebelumnya memberikan bimbingan kepada suami istri bagaimana cara membangun relasi yang baik, muasyarah bil ma'ruf di antara mereka dalam kehidupan berumah tangga. Jika terpaksa harus terjadi perceraian, hal itu harus dilakukan dengan baik. Kemudian hendaknya kedua suami istri yang telah bercerai itu tetap mendidik anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja sama, tolong-menolong, dan musyawarah demi kemaslahatan anak. Walaupun sekali lagi perkawinan tersebut harus putus di tengah jalan. Pada ayat 233 ini, Allah memberikan perintah dengan menggunakan redaksi berita untuk memberikan penekanan yang kuat kepada para ibu agar menyusukan anak mereka. Nah, perintah ini kalau dikaitkan dengan pentingnya air susu ibu bagi kelangsungan hidup seorang bayi, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, merupakan sesuatu yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh para orang tua. Namun demikian, sebelum membicarakan persoalan perintah menyusui ini, lebih lanjut perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa sebenarnya yang diperintahkan oleh ayat ini. Karena memang para mufasir tidak sependapat atau satu kata tentang hal tersebut. Para mufasir berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan al-walidat. Menurut As-Suddi dan Ad-Dhahak, yang dimaksud dengan al-walidat dalam ayat ini adalah para perempuan yang ditalak oleh suami mereka atau al-mutallaqat. Dan mereka punya anak dari mantan suami mereka itu. Dalam keadaan seperti ini, mereka lebih berhak menyusukan anak-anak mereka dibandingkan perempuan lain. Andaikan anak-anak itu telah disapih, maka mereka lebih berhak untuk melakukan pengasuhan. Sementara itu Al-Wahidi berpendapat bahwa ayat ini khusus untuk perempuan yang masih berstatus istri atau al-mutazawwijat. Nah, pendapat ketiga menyatakan bahwa ayat ini umum sifatnya untuk semua perempuan yang mempunyai anak. Apakah masih berstatus istri atau sudah ditalak. Nah, pendapat yang terakhir inilah yang memang merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka berpegang dengan keumuman ayat dan tidak ada dalil yang mentahsiskan ayat ini. Dengan demikian, diwajibkan kepada para ibu, baik mereka berstatus sebagai istri ataupun sudah ditalak, untuk menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun penuh apabila ingin menyempurnakan penyusuannya. 2 tahun itu bukan harga mati. Boleh saja kurang dari itu apabila kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Hal itu semua diserahkan kepada hasil musyawarah dan kesepakatan antara suami istri. Pemirsa yang budiman, penyusuan selama 2 tahun walaupun tidak diwajibkan, tetapi karena dikaitkan oleh Allah dengan firman-Nya bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, maka itu mengindikasikan bahwa menyempurnakan penyusuan sampai 2 tahun itu sangat ditekankan. Masa 2 tahun ini juga menjadi patokan untuk menyelesaikan perselisihan jika terjadi perbedaan pendapat antara ayah dan ibu. Nah, di samping itu juga
untuk menegaskan bahwa penyusuan sesudah 2 tahun tidak mempunyai dampak hukum seperti kewajiban belanja dari ayah karena penyusuan dan terjadinya hubungan kekerabatan karena penyusuan. Kalau ayat ini dihubungkan dengan Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan bahwa masa kehamilan dan menyusui itu adalah 3 bulan atau 30 bulan, maka masa menyusui 2 tahun atau 24 bulan itu hanya bagi janin yang berada dalam kandungan ibunya selama 6 bulan. Kalau bayi dikandung 8 bulan, maka masa menyusuinya adalah 22 bulan. Kalau kelahiran janin setelah kehamilan 9 bulan, maka masa menyusuinya hanya selama 21 bulan saja. Inilah pendapat yang diterima dari riwayat Ibnu Abbas, sedangkan jumhur mufassir berpendapat bahwa menyusui selama 2 tahun itu adalah hak setiap anak tanpa mempertimbangkan lamanya di dalam kandungan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah tuntunan yang diberikan oleh Allah kepada setiap ibu agar mau menyusui anaknya sebagai hak dari seorang anak atas kedua orang tuanya. Kita akan lanjutkan kajian di ayat ini pada episode yang akan datang, dan pada episode ini kita hanya bisa menjelaskan bagian awal dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, dan insya Allah kita akan bertemu untuk menjelaskan lanjutan dari potongan ayat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.